Oke, jadi hari ini gue bakal cerita gimana caranya gue ubah 100 juta jadi 300 juta dan endingnya jadi nol dalam waktu 1 minggu. Oke, kenalin gue Akasel, gue sekarang umur 22, gue juga udah jadi pengusaha lebih dari 6 tahun, dan gue berhasil bawa keluarga gue keluar dari kebangkrutan selama 10 tahun lebih. Jadi intinya gue itu pengusaha sekaligus Gen Z Sandwich Generation. Nah, jadi kita langsung masuk aja ke ceritanya. Jadi kejadiannya itu di sekitar 7 November sampai 14 November. Ini 2024, jadi sebenarnya belum lama-lama banget kejadiannya itu. Sebelum gua bahas tentang 1 minggu ini, gua bakal bahas tentang 1 bulan sebelumnya dulu, yaitu bulan Oktober, supaya lu paham gimana pola pikir gua waktu itu. Jadi intinya waktu Q4 2024, utamanya itu waktu Oktober dan November. Nah, jadi waktu Oktober dan November itu kripto lagi on fire banget karena waktu itu udah mau pemilu dan kita semua juga udah tahu favorit yang menang itu si Trump. Jadi awalnya di sekitar Oktober ini gua lagi hobi banget scrolling Twitter. Jadi di sekitar periode Oktober itu di Twitter gua lihat banyak banget orang yang berhasil untung dari berbagai meme coin. Ada yang untung 3 kali lipat, 5 kali lipat, bahkan ada yang 10 kali lipat lebih. Nah, dengan ngelihat post-post itu gue jadi tertarik dong. Gue jadi pengen ngetes nih apakah benar lu bisa untung segitu dari meme coin. Jadi di awal di sekitar Oktober itu gue taruh sekitar 6 juta modal awal buat trading meme coin. Singkat cerita gue tinggal tiru aja akun-akun yang gue follow itu pada beli apa, mereka pada rekomendasiin apa, gue ikutin. Dan di sekitar akhir Oktober, 6 juta ini gue berhasil naik kayak 5 kali lipat jadi 30 juta. Nah, dari sini gue makin kaget dong, wah anjir ternyata duitnya beneran dan 30 juta ini tuh beneran liquid, bisa gua jual gitu. Oh iya, sebelumnya buat kalian yang belum tahu, aplikasi yang gua pakai buat trading meme coin ini namanya Phantom. Oke, lanjut ke ceritanya. Setelah gua berhasil ubah 6 juta duit gua jadi 30 juta dari meme coin, kita mulai mendekati ke tanggal 7 November sampai 14 November ini. Sekarang kita ke tanggal 5 November 2024. Di sini ada apa? Di sini Trump resmi jadi presiden US. Atau ya mungkin sebutannya menang pemilu lah ya. Trump resmi jadi presiden US, menang pemilu di 5 November 2024. Lalu sekitar 2 hari kemudian, yaitu di 7 November, banyak kripto itu mulai naik. Awalnya Bitcoin dulu, terus altcoin, terus yang paling penting itu ke meme coin. Banyak banget meme coin yang naik. Dan dari situ gua belajar cycle-cycle sebelumnya. Dan hal terpenting yang gua pelajarin adalah alt season berlangsung sekitar 2 minggu. Jadi kalau gua pikir worst case scenario deh mungkin alt season tuh mulainya di akhir Oktober. Itu kan berarti kalau 2 minggu berarti gua punya waktu nyampe 15 November kan? Atau mungkin 14 November lah kalau mau aman. Jadi gua gitu punya tesis bahwa altcoin tuh atau alt season itu 2 minggu. Ini worst case scenario. Tesis inilah yang nantinya bakal jadi penting. Setelah gua punya tesis ini, hal selanjutnya yang gua lakuin adalah gua masukin 100 juta ke Phantom buat trading meme coin. Awalnya si 100 juta ini tuh gua all in ke koin yang namanya Popcat. Singkat cerita, setelah 1 sampai 2 hari, Popcat itu ternyata underperform dibandingin meme coin yang lainnya. Dan gue gitu mulai greedy nih. Waktu itu gue pikir kalau gue ke Popcat paling naiknya cuma 2 kali lipat doang. Sedangkan gue waktu itu ngincernya 3 kali lipat atau lebih. Jadi gue jual semua Popcat gue all in lagi ke koin lain namanya Aura. Nah, setelah gua all in ke meme coin yang namanya Aura, balik lagi nggak nyampe sehari dia underperform dan gua gitu mulai overthinking. Jadi yang gua lakuin adalah setelah Aura ini mulai turun, itu duit gua dari 100 juta itu jadi sisa 60 juta, gue inget. Dan sisa 60 juta ini gua masukin all in
ke meme koin lain yang namanya IACC. Gua tahu koin ini dari mana, dari salah satu akun Twitter yang gua udah percaya, karena gua udah follow dia dari sebulan lebih dan gua lihat tebakannya benar terus nih. Belum lagi gua tuh anak IT. Nah, kalau kalian belum tahu, istilah IACC ini cukup populer di kalangan anak IT, terutama anak IT yang sering buka Twitter. Gua nggak bakal jelasin artinya apa, tapi lu bisa searching sendiri di Google. Tapi waktu itu gua percaya bahwa kalau ada meme coin dengan istilah yang populer gini, pasti naiknya kencang, apalagi waktu itu market cap-nya masih kecil banget. Jadi waktu itu gua all in sisa 60 juta gua ke koin IACC ini. Gua all in ke koin IACC ini di sekitar 7 November 2024. Nah, jadi gua rangkum lagi, awalnya gua punya 100 juta nih ke Phantom, gua all in ke Popcat, terus gua cut loss, puter lagi all in ke Aura, gua cut loss lagi dari 100 juta, sisa 60 juta, sisa 60 jutanya gua all in lagi semuanya ke koin namanya IACC, di 7 November 2024. Nah, terus di sekitar 3 hari kemudian, sekitar 10 November, meme coin yang gua pegang, meme coin IACC ini naik kenceng banget. Dia naik kayak awalnya 3 kali lipat, terus ujungnya naik sampai 5 kali lipat. Jadi 60 juta gua berhasil berubah jadi 300 juta. Dan itu bisa dicairin, karena kalau lo belum tahu jumlah uang segini tuh di kripto tuh kecil banget. Setelah gua berhasil ubah 60 juta gua jadi 300 juta dalam waktu 3 hari melalui meme coin IACC ini, gua langsung tarik nih modal awal gua yaitu 100 juta. Gua tarik 100 jutanya, gua masukin ke tabungan gua lah ya. Habis itu ada sisa 200 juta di koin IACC. Waktu itu harusnya kalau gua jual semua juga udah fine-fine aja kan, orang udah naik 5 kali lipat. Nah, tapi salahnya gua waktu itu adalah gua terlalu greedy. Walaupun gua udah berhasil ubah 60 juta gua jadi 300 juta, gua pikir koin ini bisa naik lebih tinggi lagi. At least mungkin another 40%. Tapi ya gua waktu itu mikirnya mungkin minimal 40%, ya kalau good case-nya mungkin bisa naik lagi 2 kali lipat lagi atau mungkin 3 kali lipat lagi. Karena balik lagi ke poin gua di awal, gua itu ada tesis di mana gua pikir alt season itu bakal berlangsung selama semaksimalnya 2 minggu berdasarkan cycle-cycle sebelumnya. Jadi gua pikir alt season itu bakal beres maksimal di tanggal 14 November. Nah, tapi realitanya apa yang terjadi di sekitar 11 atau 12 November alias kayak cuma H+1 atau H+2 dari posisi di mana gua ubah 60 juta gua jadi 300 juta, tiba-tiba banyak meme coin itu jatuh drastis banget, termasuk koin andalan gua nih, si IACC ini. Dia turunnya kenceng banget, dari market cap 30 seingat gua 30 juta dolar, dia langsung turun kenceng banget nyampe ke sekitar 20. Habis itu gua pikir, itu juga naik lagi. Dan yang bikin gua mulai panik adalah ketika dia udah nyentuh kayak market cap 12 juta. Jadi awalnya gua tuh beli IACC di sekitar 7 juta market cap-nya. Terus dia tuh naik kan ke 30 miliar lebih lah si market cap-nya tuh. Nah, di sini gua tarik nih 100 juta modal awal gua yang tadi gua ceritain. Setelah itu di sekitar 11 November banyak meme coin turun, terus dia market cap-nya turun nih dari 30 jadi 20. Tetap gak gua jual karena gua pikir bakal naik lagi kan. Habis itu dia turun lagi nyampe sekitar 10 miliar dolar. Di situ kan berarti hampir semua floating profit gua udah habis tuh. Kira di situ gua panik tuh, ya udah gua jual kan koin IACC-nya gua. Nah, tapi di situ balik lagi gua masih greedy. Waktu itu kan masih di tanggal 11 atau 12 November. Gua pikir alt season kan mungkin nyampe 15 atau 14 November. Jadi gua pikir kan gua masih ada waktu kayak beberapa hari lagi. Habis itu gua jual kan koin IACC-nya. Dan semenjak itu gue mulai overtrading. Overtrading ini maksudnya jadi gue sell semua IACC gue, terus gue all in ke meme coin A. Abis itu ternyata meme coin A turun, ya udah gue sell semua meme coin A gue all in ke meme coin B. Tapi itu tuh tergerus terus nilainya karena gue kan cut loss terus kan. Jadi misalnya dari anggaplah gitu ya sisa uang gue tuh 50 juta deh. Misalnya gue all in di meme coin A 50 juta, terus nanti dari meme coin A ternyata turun misalnya ke 40 juta, terus gue all in lagi sisa 40 jutanya ke meme coin B. Terus turun lagi, cut loss lagi, ke meme coin C, turun lagi, cut loss lagi, kayak gitu aja terus. Dan semua ini tuh berlangsung sekitar waktu dalam seminggu ini.
Jadi gua memang overtrading parah dan meme coin tuh memang se-volatile itu. Jadinya gua waktu itu speedrun dari sisa uang gua itu nyampe ending-nya gua punya sisa 700.000 apa kurang gitu. Jadi rangkumannya gua taruh 100 juta modal awal, cut loss, sisa 60 juta masukin koin IACC, nggak nyampe 2 hari, 3 hari, naik 5 kali lipat dari 60 juta jadi 300 juta. Habis 300 juta gua tarik 100 juta modal awalnya, sisa 200 juta. Habis itu IACC turun, mungkin sisa 50 juta or sekitarnya uangnya. Habis itu gua over trading sampai sisa 700.000. Apakah gua sedih waktu itu? Lumayan. Apakah gua nyesek? Ya lumayan juga, tapi balik lagi kan itu bukan uang gua in the first place. Maksud gua kan modal awal gua yang 100 juta tadi kan udah gua tarik, jadi sebenarnya nggak sakit hati amat. Kalau boleh jujur gua ya ada bete mungkin sekitar 1 nyampe 2 bulan, tapi seterusnya nyampe hari ini ya cuma jadi bahan candaan dan bahan cerita doang. Nah dari pengalaman gua tadi ubah 100 juta jadi 60 juta, 60 juta jadi 300 juta, 300 juta jadi nol. Apa yang bisa kita dapetin? Utamanya pelajaran buat gue pribadi ya. Ada 3 pelajaran yang gue pribadi dapetin. Yang pertama itu jangan investasi di hal yang fundamentalnya nggak jelas. Fundamental itu salah satu hal paling penting di investasi. Selain fundamental mungkin yang sama pentingnya itu likuiditas. Jadi sebelum lu investasi itu lu harus make sure dulu nih, fundamentalnya ada nggak? Kalau saham perusahaannya profitnya berapa? Kalau misalnya hard asset ya lu pikir kira-kira orang tuh bakal tertarik terus gak gitu beli emas atau misalnya Bitcoin tuh fundamentalnya apa sih? Kalau di sini kan jawabannya Bitcoin kan intinya konversi energi dari listrik jadi codingan uang digital. Oke, jadi pelajaran pertama yang gue dapetin itu perhatiin fundamental sebelum investasi. Habis itu dari pengalaman ini juga gue bakal cek kayak seberapa proven sih setiap aset tuh sebelum gue investasi. Jadi cari aset yang proven. Proven puluhan tahun. Habis itu gue juga dalam berinvestasi, jadinya gue udah nggak tertarik lagi beli yang nomor 2, nggak tertarik. Maksudnya di sini apa? Gue bakal prefer beli BTC, tapi gue nggak mau beli ETH. Gue bakal mau beli saham Google, tapi gua nggak bakal mau beli saham perusahaan IT yang lainnya, kecuali yang menurut gua memang hampir setara Google. Terus kalau lagi ngetren sekarang, gua bakal prefer beli kriptonya Hyperliquid misalnya, dibandingin yang lain gitu. Oh ya, dan yang paling ketara itu gua bakal prefer beli emas dibanding beli silver. Jadi gua rada beli yang nomor satu, gua nggak mau beli yang nomor 2. Terus pelajaran kedua yang gua dapetin adalah seberapa pentingnya diversifikasi. Jadi semenjak kejadian itu gua makin pentingin nih buat nyebar tabungan-tabungan gua ke beberapa aset yang berbeda. Jadi gua sebar ke RDPU, gua sebar ke saham Indo, gua sebar ke saham US, gua sebar juga ke indeks saham yang all world, gua sebar juga ke indeks saham yang US doang, gua beli emas juga, gua beli Bitcoin juga. Dan pelajaran ketiga yang gua dapetin adalah ya sesimpel pasang harga TP yang bener sama pasang cut loss anjir. Atau ya orang sering sebutnya stop loss. Kalau target stop loss mungkin gua biasa 10% lah, kalau udah turun lebih dari 10% gua mending cut loss aja. Kalau target TP ya ini preferensi masing-masing sih dan tergantung asetnya juga kayak gimana. Dan yang sebenarnya semua orang harus tahu terkait investasi adalah investasi itu bukan buat bikin lu kaya. Investasi tujuan utamanya itu buat ngalahin inflasi. Jadi kalau misalnya lu beli Bitcoin gitu ya, atau lu misalnya beli emas, lu beli saham, nilainya aset-aset ini tuh sebenarnya kayak gini. Nah, datar doang, lurus doang. Terus kenapa value-nya secara USD atau IDR naik?
Sebenarnya bukan BTC, emas atau saham ini yang nilainya naik, tapi US dollar, IDR, rupiah, merekanya gitu yang nilainya turun. Intinya investasi itu gini, investasi itu bukan buat bikin lu kaya, tapi investasi itu buat ngalahin inflasi. Karena faktanya bahkan Warren Buffett aja jadi kaya itu nggak 100% pure karena investasi. Dia awalnya jualan dulu, dia juga di-invest sama teman-temannya, dan salah satu keputusan dia yang paling penting itu dia acquire perusahaan-perusahaan asuransi. Yang di mana asuransi itu salah satu perusahaan yang memproduksi cash flow paling kenceng. Jadi tanpa cash flow yang kuat tuh lu nggak bakal kaya. Kalau mau kaya tuh jangan investasi, kalau mau kaya tuh lu bikin bisnis yang benar, ya cash flow-nya oke. Jadi gua ulangin lagi 3 pelajaran dari pengalaman gua yang gua dapetin adalah yang pertama, gua harus investasi di hal-hal yang fundamentalnya jelas, fundamentalnya kuat. Terus kedua, gua harus diversifikasi se-diverse mungkin. Dan yang ketiga, gua harus pasang TP, pasang stop loss. Dan mungkin bonus yang tadi, investasi itu bukan buat jadi kaya, investasi itu buat ngalahin inflasi. Harga aset itu nggak berubah, datar doang aslinya. Tapi nilai US dollar, nilai rupiahnya yang makin lemah. Kalau yang gua ceritain sepanjang video ini berguna buat lu, jangan lupa buat like, komen, sama subscribe. Dan see you di pelajaran selanjutnya. Bye.